yang berhubungan dengan etika moral. Jadi yang pertama yang saya lakukan pertama mencari akar masalah. Jadi akar masalah. Jadi dari akar masalah ini kita analisis. Yang kedua analisis. Jadi analisis ini temukan beberapa identifikasi permasalahan. Kemudian hasil analisis ini kita urutkan, kita ranking permasalahan yang bagian mana yang paling berat. Nah, dari situlah kita utamakan. Nah, setelah kita menemukan hasil dari analisis itu, baru kita membuat susunan program untuk melakukan tindak lanjut. Nah, dari hasil tindak lanjut, baru kita evaluasi dengan kegiatan refleksi. Jadi bagaimana apakah pemecahan masalah ini sudah sesuai atau belum yang diharapkan. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, jadi begini, setiap ada permasalahan, apalagi katakanlah dua kasus yang sama-sama memiliki kepentingan. Yang pertama kita menggunakan sistem pendekatan personal, artinya bahwa dua permasalahan ini kita pelajari mana yang lebih berdampak lebih luas terhadap lingkungan sekolah. Jadi itu yang kita utamakan dengan catatan bahwa setiap penyelesaian masalah kita gunakan sistem pendekatan kekeluargaan. Jadi tidak kita tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, tapi tetap melakukan pendekatan secara personal, perorangan, individu, sehingga nanti permasalahan ini bisa ketemu pada titik yang kita harapkan. Jadi satu-satunya atau dua masalah ini kita gabungkan, cari persepsi yang sama, baru kita musyawarahkan. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang selama ini yang saya lakukan itu dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, analisis, dan refleksi. Jadi situasi itu berkaitan dari pertanyaan tadi. Jadi kita masalahnya apa? Setelah kita menemukan berbagai macam masalah, terus tantangannya, hambatan apa yang kita dapatkan dari situ. Nah, dari ada masalah, ada hambatan-hambatan, baru kita analisis. Nah, setelah analisis langsung kita eksekusi dan berakhir pada refleksi. Jadi ada 4. Jadi pertama situasinya, kemudian tantangan, ada analisis, dan yang terakhir refleksi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Menurut saya yang paling efektif itu adalah mempertemukan seseorang atau katakanlah ini guru yang bersangkutan ataupun keluarga di sekolah itu. Jadi kita temukan kedua belah pihak, kita adakan pendekatan secara individu atau personal sehingga kepentingan-kepentingan yang termuat dalam permasalahan itu bisa terakomodir ke semuanya sehingga berdampak positif terhadap kebaikan, kemajuan dalam dunia pendidikan. Ya, baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya ada. Yang pertama ini kita akan berhadapan dengan kepentingan individu. Jadi kadang-kadang karena setiap orang ini memiliki kepentingan dan kemauan yang harus dipertahankan. Nah, sehingga sebagai stakeholder manajemen kepala sekolah, jadi kita itu harus tetap mengakomodir kedua belah pihak sehingga kepentingan yang berbeda ini kedua-duanya dapat kita akomodir. Jadi penyelesaiannya tetap secara individu dan kekeluargaan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau masalah jadwal, ini kita lihat dari situasi masalah atau yang kita hadapi. Jadi masalah itu misalnya kalau itu menyangkut misalnya hal yang sangat berdampak besar terhadap di luar sekolah, mungkin kita susun jadwal. Tapi kalau ada sifatnya permasalahan yang sementara, kita langsung lakukan penyelesaian. Selanjutnya ya Pak,
apa namanya, teman sejawat. Jadi teman sejawat terutama ini yang sangat berpengaruh, terutama ini guru-guru senior, karena mereka banyak pengalaman, pengetahuan, karena mereka sudah lebih dahulu menghadapi berbagai macam masalah. Jadi itu kita perlu libatkan dalam pengambil keputusan. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, jadi kesimpulan dari awal sampai akhir itu yang pertama bahwa setiap ada keputusan bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, walaupun kita sebagai seorang pimpinan. Dalam hal ini tetap kita lakukan pendekatan secara personal, perorangan, menekankan pada kepentingan individunya juga, tanpa melepaskan tata krama kita dalam penyelesaiannya sebagai melandaskan kekeluargaan. Jadi itu lebih utama, bukan langsung kita berpatokan pada aturan yang berlaku. Jadi kita perlu pendekatan secara kekeluargaan, itu yang dilakukan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya ini jadi pelajaran buat saya atau menambah pengalaman saya atau menambah pengetahuan saya untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ini ada gambar sedikit, jadi mungkin ada pengalaman yang dapat dari saya, mungkin bermanfaat untuk kemajuan ke depan. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. 2, 3. Selamat siang Pak. Siang. Gimana Adik? Begini Pak, Ya. saya meminta waktunya. Kalau Bapak bersedia, saya akan mewawancarai Bapak. Siap. Baik Pak, langsung saja begini pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Jadi selama ini kita menyelesaikan masalah atau kasus-kasus di SD ini, kita identifikasi kasus itu apa kasus berat atau ringan. Kalau kasus ringan kita selesaikan di kelas. Kemudian kalau agak berat kita selesaikan kasus di kantor, ambil itu dengan siswa atau bila perlu dengan orang tuanya supaya anak-anak itu ke depan jangan lagi mengulang perbuatannya. Jadi seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau selama ini kita mengambil keputusan itu, kita berpihak kepada anak didik supaya anak didik itu yang minder dan merasa dirugikan. Jadi selama itu. Jadi guru-guru juga kita ajak bekerja sama supaya anak-anak itu tidak mengulangi perbuatan-perbuatan kenakalan. Namanya anak-anak sekarang, banyak anak-anak sekarang yang tidak anak-anak sekarang ini banyak yang tidak mendengar bahasa guru, bahasa orang tua karena perubahan zaman. Iya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah selama ini kita panggil anak yang bersangkutan dengan guru, bila perlu kita panggil orang tuanya supaya anak itu jangan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian hendaknya kita dewan guru ini tetap memantau anak-anak itu supaya anak itu tidak mengulangi lagi kenakalan. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif atau Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau yang sangat efektif, kalau ada anak yang nakal, kita panggil orang tua. Sebab semua kita membina di sekolah, orang tuanya di rumah, supaya di rumah juga itu dia disiplin waktu, sekolah juga begitu, tepat waktu datang ke sekolah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan itu selalu ada. Jadi kita sebagai manusia ini ada yang tidak puas, ada yang puas. Jadi selalu kita mengambil keputusan itu secara bermusyawarah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Jadi selama ini tetap kita sarankan kepada dewan guru, kadang-kadang di rapat-rapat dewan guru kita ajak semua mengayomi sekolah ini, merawat, mendidik,
membersihkan lingkungan, menjaga sekolah ini supaya sekolah kita ini dipandang oleh masyarakat sekolah itu beretika, punya etika, kemudian sekolah ini punya tata krama yang bagus, sopan santun baik terhadap guru, kepala sekolah dan orang tua serta masyarakat, supaya masyarakat ini melihat sekolah ini bagus pendidikannya. Selanjutnya Pak, misalkan ada kasus nih Pak, terus Bapak menyelesaikannya itu pada hari itu juga atau menjadwalkan Pak? Kita lihat dulu kasusnya apa, kasus ringan. Kalau kasus ringan kita selesaikan di kelas, kadang-kadang kita selesaikan di kantor, panggil anak-anak yang bersangkutan dan guru, atau bila perlu kalau ada kasus berat kita panggil orang tuanya. Oh, iya, Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau yang menjadi faktor selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang mempermudah kadang-kadang kita panggil komite, ajak bermusyawarah dengan dewan guru, jadi seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi tentang interview ini atau tentang wawancara ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan Dilema Etika? Jadi selama ini kita mengambil keputusan ini kita selalu libatkan komite, pengurus komite untuk bermusyawarah di dalam tentang kebaikan sekolah kita ini. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari wawancara ini. Semoga kedepannya kita semua jauh lebih baik dan pengalaman yang Bapak berikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya ke depan ketika mungkin nanti saya akan menjadi seorang pemimpin seperti itu Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Oke, 2. Mana? Saya belum manu itu.